Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi bener-bener rame diomongin di mana-mana, dari warung kopi sampai timeline medsos kalian. Kita bakal bedah tuntas kronologi lengkap dari awal mula polemik kasus pengadaan yang menyeret nama mantan inovator teknologi dan Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Jadi, siap-siap ya, karena kita bakal menelisik fakta, data, dan dokumen hukumnya secara objektif dan netral. Gak pakai nebak-nebak, murni ngeliat apa yang sebenarnya lagi terjadi. 18 tahun. Coba bayangin, 18 tahun. Itu adalah tuntutan hukuman penjara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum buat sang mantan menteri. Gila kan? Kalau sampai dikabulkan, ini bakal jadi salah satu hukuman paling berat buat pejabat sekelas menteri di sejarah modern Indonesia. Makanya, gak heran kalau tuntutan super mengejutkan ini langsung memicu perdebatan panas. Banyak banget pihak yang mulai mempertanyakan, emangnya skala kerugian negara itu beneran segede itu? Terus, apa motif di balik kebijakan yang diambil pas masa krisis tersebut? Ini bukan sekedar angka di atas kertas loh. Ini ancaman nyata yang bisa merubah total lanskap penegakan hukum kita. Nah, yang bikin kasus ini makin menarik untuk dibedah, di satu sisi kita melihat tuntutan luar biasa dari Kejaksaan Agung soal dugaan korupsi pengadaan senilai 9,3 triliun rupiah. Tapi di sisi lain, Nadiem dengan sangat tegas membantah semua tuduhan itu. Dia bilang, saya tidak melakukan apapun, kebenaran akan terungkap. Dia benar-benar ngeklaim gak ada satupun pelanggaran administratif, apalagi unsur korupsi. Nah, tugas kita di bedah kasus ini bukan buat bertindak sebagai hakim ya. Kita di sini cuma bakal nyajiin kepingan fakta dari kedua belah pihak secara berimbang, supaya kalian bisa nilai sendiri secara utuh. Biar gampang ngikutinnya, ini peta jalan ulasan kita hari ini. 1. Kejatuhan sang inovator. 2. Asal-usul proyek Chromebook. 3. Kronologi penyelidikan. 4. Fakta dan kesaksian sidang. Dan 5. Dampak sistemiknya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kejatuhan sang inovator teknologi. Dari CEO ternama menjadi terdakwa. Kita mundur sedikit ke tahun 2019. Waktu itu Nadiem benar-benar dielu-elukan sebagai simbol kebangkitan ekonomi digital kita. Sebagai lulusan Harvard dan pendiri unicorn pertama Indonesia, Gojek, dia dipandang layaknya anak emas. Di usia yang masih sangat muda, 35 tahun, dia rela ngelepasin kursi nyamannya di korporat demi ngabdi ke negara. Harapan publik saat itu, wah tinggi banget. Tapi, lompat ke tahun 2026, realitasnya berbalik 180 derajat secara tragis. Sekarang, sang inovator malah berstatus terdakwa. Harus ngejalanin tahanan rumah pasca operasi medis dan nunggu vonis yang bisa ngerenggut belasan tahun masa mudanya di penjara. Transisi dari pahlawan sektor swasta jadi pesakitan publik ini benar-benar di luar dugaan siapapun. Lanjut ke bagian 2, asal-usul proyek Chromebook, Merdeka Belajar, dan pengadaan pandemi. Garis waktu atau kronologinya ini krusial banget buat dipahami. Semuanya berawal nggak lama setelah dia menjabat di 2019 bahwa visi Merdeka Belajar yang ambisius banget, yang ujung tombaknya adalah digitalisasi pendidikan. Tiba-tiba mimpi buruk pandemi menghantam dunia dari 2020 sampai 2022. Ruang-ruang kelas ditutup mendadak. Dalam situasi darurat yang kacau balau itu, kementerian mutar otak gimana caranya fasilitasi belajar jarak jauh, biar jutaan siswa nggak ketinggalan. Akhirnya diluncurkanlah pengadaan 1,2 juta unit laptop Chromebook. Waktu itu ini dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar yang cepat. Tapi ironisnya, keputusan darurat di tengah krisis inilah yang 5 tahun kemudian jadi bumerang, memicu penyelidikan masif sampai akhirnya dia ditahan di September 2025 dan ngebawa kita ke persidangan bulan Mei 2026 ini. Salah satu isu yang paling tajam disorot sama jaksa dan pastinya paling rame digunjingin netizen adalah soal apa yang mereka sebut sebagai organisasi bayangan atau shadow organization. Terdengar kayak di film action ya, tapi ini maksudnya merujuk ke tim khusus berisi sekitar 400 ahli teknologi, mulai dari product manager, software engineer, sampai data scientist yang disisipin langsung ke dalam kementerian. Jaksa menuduh kalau tim independen ini sengaja dioperasikan di luar struktur birokrasi yang resmi. Menurut narasi mereka, tim ini dipakai buat nyetir kebijakan dan motong jalur koordinasi standar ASN demi mempercepat proyek raksasa. Hal ini jelas banget nimbulin gesekan panas dengan birokrasi tradisional dan jadi salah satu akar mula kecurigaan. Masuk ke bagian ketiga, kronologi penyelidikan dan dakwaan. Mari kita bongkar dugaan kerugian negaranya. Jadi poin krusialnya ada di sini. Jaksa ngelempasin tuduhan yang berat banget. Pengadaan ini diklaim ngelanggar aturan dan bikin kerugian negara sampai total 2,18 triliun rupiah.
Angka yang fantastis ini dipecah jadi dua bagian utama. Pertama, 1,56 triliun rupiah dituduh berasal dari markup atau penggelembungan harga perangkat keras. Kedua, dan ini yang bikin perdebatan teknisnya super intens, ada kerugian 621,39 miliar rupiah buat beli lisensi software yang namanya Chrome Device Management atau CDM. Gampangnya, CDM ini tuh sistem buat ngontrol dan ngamanin laptop dari jarak jauh. Tapi jaksa ngeklaim fitur canggih ini mubazir, alias sama sekali nggak perlu. Kenapa? Ya karena banyak sekolah di daerah pelosok yang bahkan nggak punya akses internet stabil buat ngejalani sistem tersebut. Terus ancamannya tuh gak berhenti di kurungan penjara doang guys. Ada tekanan finansial yang luar biasa besar yang bisa menghancurkan. Jaksa nuntut pembayaran uang pengganti totalnya nembus 5,6 triliun rupiah. Rinciannya bener-bener bikin publik kaget. Ada tuduhan memperkaya diri lewat korporasi sekitar 810 miliar rupiah. Ditambah lagi, ini yang paling disorot, tuduhan adanya kekayaan tak wajar sebesar 4,87 triliun rupiah yang dinilai nggak sinkron sama profil gaji resminya. Bayangin aja, kalau denda triliunan ini nggak dibayar dan aset yang disita ternyata kurang, sang mantan menteri harus ngedepin tambahan hukuman 9 tahun di penjara. Skala tuntutan kayak gini bener-bener belum pernah kejadian sebelumnya. Lanjut ke bagian keempat, fakta dan kesaksian sidang. Kita bakal lihat benturan perspektif di sini. Teori utamanya jaksa itu gini, ada kejahatan kerah putih tingkat tinggi berbentuk quid pro quo, alias barter kepentingan. Jaksa ngotot kalau kementerian sengaja ngasih monopoli proyek Chromebook ini supaya Google mau nyuntikin dana investasi $787 juta ke perusahaannya, Goto. Tapi narasi besar ini dapat pukulan telat di ruang sidang. Lewat kesaksian virtual via Zoom yang disiarin langsung, para mantan eksekutif Google berani bersumpah kalau sama sekali nggak ada benang merah atau koneksi antara investasi global korporat mereka dengan tender pengadaan kementerian di Indonesia. Kesaksian ini bikin pertarungan narasi makin alot dan sukses bikin publik yang ngikutin sidangnya ikut mikir keras. Tim pembela pastinya balik nyerang dengan argumen yang rapih banget. Pertama, mereka bawa bukti resmi kalau Nadiem udah putus hubungan operasional dan manajerial sama Goto sejak 2019. Terus kedua, buat ngebantah klaim kalau laptopnya bakal jadi rongsokan tanpa internet, mereka ngedatengin teknisi yang ngebuktiin kalau Chromebook itu justru dirancang biar tetap bisa dipakai ngetik dan belajar secara offline di daerah terpencil. Ketiga, buat buat menepis tuduhan kekayaan siluman triliunan rupiah itu, pengacara langsung buka-bukaan data pajak. Ternyata kekayaan klien mereka malah menyusut drastis sampai 51% selama jadi menteri, gara-gara pelepasan aset. Intinya, tim pembela menegaskan kalau pengadaan ini murni respons darurat kepanikan pas pandemi yang didasarin sama rekomendasi tim teknis, dan sama sekali bukan skema korupsi menteri. Kita sampai di bagian terakhir, dampak pada pendidikan dan ekosistem. Gimana efek domino dari persidangan ini? Gelombang kejut dari pengadilan tipikor ini merambatnya cepat banget ke urat nadi ekonomi dan politik kita. Secara makro, ada ketakutan yang nyata banget kalau investasi asing langsung di sektor teknologi bakal merosot tajam. Investor global jadi ngeri, takut dana sah mereka tiba-tiba keseret ke pusaran hukum dan konspirasi politik. Di saat yang sama, ekosistem startup lokal juga lagi nahan napas, takut sama ketidakstabilan regulasi. Reformasi kurikulum Merdeka Belajar pun nasibnya jadi penuh ketidakpastian. Tapi yang paling bahaya sebenarnya buat politik nasional kita. Para teknokrat, ahli dan profesional swasta sekarang bakal mikir 1000 kali sebelum menerima tawaran masuk pemerintah. Kenapa? Karena mereka takut niat baik dan inovasi mereka malah berujung duduk di kursi pesakitan. Sebagai penutup bedah kasus kita kali ini, ada satu pertanyaan krusial yang terus bergema dan harus kita renungin bareng. Apakah kasus Nadiem ini membuktikan kalau pola pikir serba cepat ala startup itu emang pada dasarnya selalu terbentur dan gak sejalan dengan birokrasi pemerintah yang kaku? Ataukah jangan-jangan ini justru ngebongkar cacat sistemik yang lebih dalam tentang gimana elit kita mengelola triliunan uang publik di masa krisis? Apapun vonis yang bakal diketok di bulan Juni nanti, masa depan kolaborasi antara inovator teknologi, tata kelola pendidikan, dan pemerintah Indonesia sepertinya nggak akan pernah sama lagi. Terima kasih udah nyimak analisis komprehensif ini sampai habis dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.